Dalam perjalanan mencari spot memancing, kami bertemu dengan warga yang sedang berada di kebun. Tim petani yang berada di depan kami sudah menepi. Pemilik kebun pun menawarkan untuk menukar ikan segar dengan ikan salai atau ikan asap. Karena sore ini ia akan kembali pulang menuju kampung di hilir. Salai merupakan salah satu metode pengawetan yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Prosesnya yaitu mengasapi ikan hingga kadar air dalam daging ikan berkurang jauh. Proses pengasapan mengandung zat-zat yang memiliki sifat antimikroba sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pada daging. Barter sama ikan hampala. Lumayan buat bekal nih, Bang. Oke lah, lanjut kita. Oke. Ayo. Yuk. Siap, Pak? Ya. Persaingan pada battle fishing kali ini semakin ketat karena selisih berat total ikan yang didapat cukup tipis. Wijayadi seolah mengeluarkan semua skill yang dimilikinya. Terbukti ketekunannya melempar umpan membuahkan hasil. Raut wajahnya terlihat begitu senang mendapatkan seekor hampala berukuran table size. Siap tuh. Hampala memiliki sistem sensorik yang sangat baik terhadap gerakan dan kilauan cahaya. Hati-hati. Mancing mania strike back, mantap. Ketika sedang mendorong kapal karena kandas, feeling Wijayadi sebagai angler langsung menyala dengan melempar umpan minnow ke salah satu spot. Dalam kondisi kalah, ternyata membuat tim petani langsung tancap gas. Perlawanan dari ikan begitu sengit, ditambah lagi air yang berarus cukup kencang. Setelah duel sengit, tenaga ikan mulai habis dan menyerah di tangan Wijayadi. Sebagai predator agresif, hampala memiliki tingkat kecerdasan dan kecermatan tinggi dalam berburu mangsa. Mereka mampu memanfaatkan derasnya arus sungai untuk menyergap mangsanya. Mancing mania strike back, mantap. Hari berangsur senja, Wijayadi dan Iwan melihat ada aliran sungai kecil. Iwan memang sengaja membawa bubu untuk dipasang pada tempat potensial ikan bisa terjebak dalam bubu. Umpan yang digunakan yaitu buah jambu tangkalak atau biasa disebut jambu monyet. Tak tinggal diam, Wijayadi juga ikut memasang tajur dengan umpan yang sama. Tajur merupakan metode memancing tradisional dengan bilah pancing yang cukup panjang dan ditancapkan ke tanah. Biasanya menggunakan batang kayu yang lentur namun kuat. Kedua alat tangkap ikan tradisional ini bersifat pasif. Jadi untuk melihat hasilnya harus ditunggu semalaman Strike Back Mania. Sebelum hari mulai gelap, sepertinya kami harus segera menemukan tempat untuk ngecamp. Terlebih lagi, kondisi cuaca sudah mulai mendung. Akhirnya kami menemukan lokasi yang ideal. Pertama kita siapkan tenda terpalnya terlebih dahulu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu air hujan datang mengguyur. Ya, ini kita lagi setup tenda dulu buat bermalam nanti. Ini katanya tempat ini emang enak buat camping. Ini ada pantainya di sini, kita bisa mandi-mandi, air bersih gampang. Ini tanahnya cukup rata. Nah, jadi kita mau bermalam di sini. Sirkulasi angin cukup baik sehingga dapat meminimalisir nyamuk atau serangga. Setelah tenda terpal terpasang, selanjutnya kami harus menyiapkan alas tidur berupa velvet. Ya, Apa yang dibuat di sini, Bang? kita berbelvet nih kan, tidur malam ini. Velvet apa? Velvet. Belvet jadi kayak seperti tandu gitu kan. Jadi tidur di atasnya nanti kita. Iya. Karung untuk wadah berukuran 50 kg inilah yang nantinya akan menjadi alas tidur utamanya. Dalam satu velvet dibutuhkan setidaknya 2 karung agar lebih nyaman dan aman. Supaya tidak terjatuh, pada bagian atas dan bawah dibuatkan pengunci dari kayu lalu ikat kuat. Jadilah velvet darurat untuk kami tidur malam ini.
Tim petani sedang sibuk membuat tenda yang nyaman untuk kami bermalam. Kalau begitu, saya dan Hendro menyiapkan makan malam saja. Hendro menyiapkan bumbu gulai yang harus dihaluskan terlebih dahulu sebelum ditumis. Untuk bumbu rempahnya, sama seperti membuat gulai pada umumnya. Sambil menunggu Hendro menghaluskan bumbu, saya menyiapkan perapian untuk menumis masakannya. Api sudah siap dan bumbu juga sudah halus. Langsung saja kita tumis. Aduk-aduk tumisan bumbunya hingga aroma harumnya tercium. Kalau bumbu sudah matang, langsung tambahkan santan. Lanjut aduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Kalau sudah mendidih, barulah ikan salainya dimasukkan ke kuah gulai, lalu tunggu sejenak hingga bumbu gulai meresap ke ikan salainya. Ini dia, gulai ikan salainya sudah jadi. Langsung saja kita santap malam bersama ya, Strike Back Mania. Wah, rasanya memang luar biasa. Bumbu rempah berpadu sempurna dengan gurihnya daging ikan salai. Mancing mana Strike Back? Mantap! Cahaya fajar mulai membelah kabut tipis dan menyapa kehidupan baru di tepian Sungai Sambus, Kalimantan Barat. Paham perolehan ikan tim petani masih tertinggal, Wijayadi sengaja bangun pagi-pagi untuk mencoba peruntungan. Strike! Strike Han! Luar biasa semangat Wijayadi ini. Pagi-pagi sudah berhasil menikmati sensasi duel dengan ikan. Kurang dari 1 menit, ikan pun melemparkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Tubuh ikan hampala yang ramping dan memanjang menjadi kelebihannya dalam berenang cepat dan menerjang arus. Sirip punggungnya yang panjang merupakan alat bermanuver dan menjaga kestabilan berenang dalam air. Mancing mania Strike Back, mantap! Melihat keberhasilan Wijayadi, saya pun ikut casting dari tepian sungai. Tiba-tiba saya melihat Hendro sedang asik meramu minuman dan memancing rasa penasaran saya. Bang Hendro, bikin apa Bang Hendro? Biasa, bikin susu buat otot. Wih, mantap, udah di hutan masih aja ya harus jaga otot ya? Harus lah. Memang luar biasa Hendro ini. Sehabis minum susu protein, ia langsung pemanasan dengan mengangkat beban menggunakan batu. Mantap! Tidak hanya itu, seperti pepatah yang mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Untuk melatih ototnya, Hendro bahkan mendorong dan menarik perahu di tepian. Ya, ini udah masuk hari ketiga battle fishing antara tim bodybuilder dan petani. Dan mungkin ini kita lagi perjalanan menuju hilir ya, balik ke hilir kita mau drifting. Masih lanjut casting, battle fishingnya belum kelar. Jadi ikutin terus mancing mania Strike Back. Mantap. Setelah bermalam di hulu, hari ini kami memutuskan untuk kembali ke hilir sembari menyisir kembali spot-spot potensial yang sempat kami lewati. Keduanya begitu asik melakukan duel kekuatan. Perlahan tapi pasti, Hendro berhasil menaklukkan ikan. Seekor ikan hampala berukuran lumayan besar menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Mantap! Mancing mania Strike Back, mantap! Semangat Hendro melempar umpan ternyata menular nih Strike Back Mania. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Strike! Wih, mantap banget, mantap. Pagi hari diawali dengan strike ikan ternyata menghasilkan sensasi yang tak tergambarkan. Inilah yang dinamakan healing. Seekor ikan hampala berhasil saya naikkan dan menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Wih,
Mancing One Strike Back, mantap. Saat drifting kembali ke hilir, tim petani pun teringat dengan bubu dan tajur yang dipasang kemarin. Iwan yang mengangkat bubu begitu sumringah. Karena bubunya berhasil menjebak beberapa jenis ikan seperti ikan batung dan palau. Lumayan ya Bang Iwan untuk lauk makan di rumah. Nasib baik sepertinya belum berpihak ke Wijayadi karena pancing tajurnya putus. Keberuntungan mulai menyapa Iwan. Setelah beberapa kali melempar umpan, akhirnya ikan mau menyambar. Strike Bang Jai, Bang Jai. Iwan yang sudah terbiasa casting dengan tenang berhasil mengalahkan perlawanan ikan. Wow, hampalah berukuran besar. Berhasil menjadi tambahan poin untuk tim petani. Mantap Iwan. Mancing Mania Strike Back, mantap. Tidak terasa hari berlalu begitu cepat. Battle fishing kali ini kita sudahi saja ya. Sesuai dengan titik awal, penimbangan ikan dilakukan di tempat yang sama sebagai penanda battle fishing berakhir. Ini nih, tim bodybuilder 1,7. Iya. Untuk tim petani, total ikan yang didapat untuk battle fishing hulu Kapuas adalah seberat 3,5 kg. Sedangkan untuk tim bodybuilder adalah 3,9 kg. Jadi, bagaimana Strike Back Mania? Sudah jelaskan siapa pemenangnya? Udah jelas kan Bang Jai? Fishingnya udah selesai ya. Jadi sesuai perjanjian awal nih. Total berat ya Bang ya. Yang menang adalah tim bodybuilder. Mantap. Kita kalah pesawat. Setelah melakoni battle fishing yang cukup panjang, akhirnya tim bodybuilder lah yang berhasil memenangkan battle fishing kali ini. Untuk tim petani, terima dengan lapang dada ya. Sesampainya di hilir, jangan lupa ya untuk siap-siap menerima hukuman. Ayo bagi tim yang kalah, coba diangkat dulu tuh barang-barang milik tim bodybuilder.